Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumin hadza wa ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang mudah-mudahan langkah kita senantiasa dibimbing oleh Allah, berjalan mendekat kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah hari ini diizinkan kembali untuk bersama-sama di tempat ini mengkaji atau mendalami nama-nama Allah yang husna. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang sudah kita upayakan bersama ini menjadi jalan pemudah bagi kita memasuki surganya Allah. Baik surga yang ada di dunia maupun surga yang kelak di akhirat. Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasannya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak mau memasuki surga yang ada di dunia, maka mustahil dia akan bisa memasuki surga yang sesungguhnya kelak di akhirat. Dan surga yang di dunia itu adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Nah, ibu yang dimuliakan Allah, mungkin perlu saya sampaikan juga bahwasanya saya berada di sini bukan berarti saya yang paling mengenal Allah. Tidak. Karena apa yang saya sampaikan itu adalah bukan dari hati saya yang sudah mengenal Allah. Saya harus jujur mengakui, saya hanya sebatas teks ya dari buku, referensi kitab. Tidak seperti mereka yang betul-betul mengenal Allah itu keluar dari hati mereka. Tapi keberadaan saya di sini dengan satu niat yang mungkin sama dengan panjenengan semua adalah dalam rangka saling menasihati dan berharap semoga setelah kita keluar dari tempat ini kita semakin mengenal Allah. Bukan berangkat dengan sudah mengenal Allah, tidak berangkat dari tidak mengenal Allah. Kemudian saya dan panjenengan berada di tempat ini berharap mudah-mudahan Allah membukakan hati kita untuk semakin mengenalnya. Jadi itu saja niatnya ya Bu ya. Jadi makanya ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Maka nanti kalau kita membahas umpama tentang Allah yang hari ini insyaallah Ar-Rabbu, maka apa yang nanti 1,5 jam ke depan kita bahas, maka itu sesungguhnya jauh sekali dari hakikat Allah yang sesungguhnya. Kita hanya sekedar sekelumit. Kalau ada yang mungkin kita bahas, bisa kita bahas dari nama Allah Ar-Rabbu ini, itu hanyalah butiran debu ya, dari makna Rabb yang sesungguhnya. Kayaknya para ulama, diantaranya Imam Ghazali ya, beliau mengatakan bagi orang yang sudah mengenal Allah, maka
Bagi orang yang tidak mengenal Allah, maka sebaiknya diam. Dan bagi mereka yang sudah mengenal Allah, maka lidahnya akan bisu. Sama enggak Bu diam sama bisu? Yang tidak mengenal Allah, diam aja lah. Nggak kenal mau ngomong apa. Bu siapa? Bu Heri, Bu Ari. Bu Ari kalau ditanya kenal sama Bu Herni, ya baru kenal namanya saja, baru bertatap muka 2 kali. Jangan bilang udah kenal, nanti ngawur. Ya kalau nggak kenal bilang aja nggak kenal, diam. Dan bagi mereka yang sudah mengenal Allah, bisu. Kenapa? Karena Allah yang dia kenal jauh lebih hebat dari Allah yang sesungguhnya. Kalau kita kan Allah Rahman Rahim, maka Rahman dan Rahimnya Allah jauh dari Rahman dan Rahim yang mampu manusia imajinasikan. Makanya orang semakin mengenal Allah, maka akan semakin keluh. Kalau sahabat mulia Umar bin Khattab mengatakan, ketidakmampuanku mengenal Allah, itulah pengenalanku. Ketidakmampuanku mengenal Allah, itulah pengenalanku. Jadi bahasanya agak, karena tidak mungkin laisa kami sendiri syai'un, itu yang harus senantiasa kita camkan di hati kita. Bukan berarti ketika kita belajar ini kita sudah tahu tentang Allah. Makanya Rasulullah pun manusia yang paling kenal dengan Allah, ketika beliau memuji Allah, apa yang dia katakan? Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku tidak bisa memujimu sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Kita ini seberapa pun kita mau memuji Allah, tidak akan pernah sampai pada keterpujian Allah yang sesungguhnya. Karena Allah itu terpuji bukan sebagaimana kita memujinya, tetapi Allah itu terpuji sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Makanya ibu yang dimuliakan Allah, sanjungan yang terbaik bagi Allah itulah Alhamdulillah. Sebagaimanapun hebatnya ya seorang penyair pujangga berkolaborasi untuk membuat bait syair pujian kepada Allah, maka pujian yang terbaik adalah sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri, yaitu kalimat Alhamdulillah. Para nabi memuji Allah dengan Alhamdulillah. Para nabi, para rasul adalah manusia-manusia yang diizinkan Allah untuk alim mengenal Allah. Seperti Nabi Daud dalam Al-Quran ya, Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah memberikan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman satu nikmat yang tertinggi, anugerah tertinggi yang berupa ilmu. Dan atas nikmat yang tertinggi itu, maka keduanya memuji Allah dengan Alhamdulillah. Nabi Ibrahim, kekasih Allah, diberikan anak dalam usia yang sangat renta. Istrinya juga sudah renta. Kita kalau diberikan anak ketika usia masih muda itu senang ya. Baru nikah punya anak, senang sekali. Tapi jenengan lebih senang lagi orang yang sudah lama menunggu anak. Saya termasuk orang yang lama menunggu anak, Masya Allah. Lebih senang lagi. Apalagi sudah merasa tidak mungkin punya anak, lalu kemudian dianugerahi anak, bagaimana senangnya. Nah maka pujian Nabi Ibrahim atas nikmat Allah yang luar biasa, dikaruniai Allah di usia senja, juga memuji dengan
Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah wahabali, menganugerahkan aku dengan sifat wahabnya, nanti al-wahab ya, di usiaku yang sudah sangat tua, Ismail dan Ishak. Dan Masya Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nanti pun kita semua insya Allah ketika memasuki surganya Allah, ketika kaki kita sudah meletakkan, telapak kaki kita sudah masuk ke dalam surganya Allah, maka kalimat yang akan keluar juga pujian Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan. Jadi kalau sudah masuk ke dalam surga Allah tuh sudah tidak ada sedih lagi. Kalau di dalam surat Yunus lagi, dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum anil alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nanti kita manusia-manusia dimasukkan surga karena keimanan dan amal solihnya, di mana surga penuh kenikmatan, ada sungai yang mengalir di bawahnya, jernih ya Masya Allah. Maka di situ kemudian kita mengatakan, Maha Suci Allah, salam, salam, selamat, selamat. Selamat kita di rumah Haji ya Allah. Meskipun sibuk kayak apa di rumah ya Allah, selamat. Orang nuruti keinginan. Selamat rajin puasa, selamat yang punya uang zakat. Jadi salam, selamat. Wa akhiru dakwahum anil alhamdulillah, dan kalimat penutupnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ya pujian kepada Allah itu adalah kalimat alhamdulillah. Dan sekali lagi kita tidak akan bisa memuji Allah sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Ya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu sedikit mukadimah. Sekarang kita memasuki nama Allah yang pertama. Ada yang tidak memasukkan ini nama, ya, tetapi ada juga yang memasukkan ini sebagai nama Allah. Tapi tidak apa-apa, ya, kita tidak mau terjebak pada ikhtilaf itu, kita pelajari saja, yaitu Rabbun, Rabbi, anta Rabbi. Apa makna dari Ar-Rabbu? Apa bu Rabbu? Kita kalau berdoa Rabbana, kita memanggil nama Allah Rabb. Rabb itu apa? Rabb itu adalah semua sifat rububiyah Allah. Jadi sederhananya begini Bu, rububiyah itu adalah semua perbuatan Allah yang Dia lakukan untuk kita. Itu namanya Rabb. Mudahnya begitu ya. Rububiyah Allah itu adalah semua perbuatan Allah untuk kita, makhluknya, itu namanya rububiyah Allah. Sedangkan semua perbuatan kita, makhluk, kepada Rabb, itu namanya uluhiyah. Karena kan bingung kan, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, apa itu? Nah inilah sederhananya begitu. Semua yang Allah lakukan untuk kita, menciptakan kita, merawat kita, mengatur kita, mendidik kita, apalagi memenuhi kebutuhan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, mengobati kita, ngasih makan kita, memberi rezeki kita. Semua itu namanya rububiyah Allah. Maka atas rububiyah Allah itu kepada kita, maka kita pun menjadi mempunyai wajib beruluhiyah hanya kepada Allah. Jadi semua perbuatan kita dari A sampai Z hanya ditujukan kepada Allah. Itu namanya uluhiyah. Tidak ditujukan kepada siapapun. Itulah tauhid.
Ya. Rabbun. Jadi Rabbun itu tadi yang mendidik kita, ya, yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang menguasai kita, yang merawat kita, yang mengatur kita. Nah, semua apa itu? Yang mendidik, mentarbiyah kita itu Rabb. Kalau namanya mendidik, kerobiah. Salah satu maknanya dia mendidik dan merawat. Kalau orang mendidik dan merawat, supaya bagaimana? Kita dididik oleh Allah sebagai Rabb, berarti Allah mendidik kita supaya kita lebih baik. Ada nggak orang mendidik supaya tidak baik? Ada ya. Seorang murabbi, nah, makanya pendidik itu disebut murabbi. Ada tujuannya untuk membuat muridnya menjadi jahat. Jangan masukkan anak ke sekolah, dididik oleh guru. Kadang dijewer, ya, kadang diberi hukuman, kadang dikasih PR. PR-nya buat meneh. Kadang kasih ujian soalnya semakin sulit. Adakah itu untuk membuat murid lebih jahat? Ini yang harus kita yakini pertama, ya. Kalau kita sudah menyebut anta Rabbi, Rabbana, maka yang harus hadir yakin dalam hati kita adalah apapun yang Allah lakukan untuk kita, apapun Allah perbuat untuk kita, saat Allah memberi kepada kita, baik ketika saat Allah tidak memberi kepada kita, maka tidak lain tidak bukan hanya dengan tujuan untuk mendidik, hanya untuk merawat. Nah, ini harus betul-betul masuk di dalam hati kita, ya. Masalahnya sekarang timbul permasalahan. Adakah semua manusia menerima cara pendidikan Allah untuk dirinya? Masalahnya kan di situ. Tidak semua manusia mau menerima cara pendidikan Allah. Kalau kita masukkan kepada logika kita sekarang saja, kita masukkan anak kita umpama ke MTS Jalan Bandung. Apakah kita bawa kurikulum sendiri? Ya, kita nyerah, pasrah, bongkok sama lembaga, terserah gitu. Asuraya juga punya lembaga pendidikan, punya kurikulum sendiri. Siapa yang masuk ke situ siap dididik dengan cara. Nah, ini masalahnya kita ini, ya, kebanyakan tidak mau. Ingin Allah mendidik kita dengan cara yang kita mau. Kalau minta dikasih, kalau punya hajat dikabulkan. Nah, kalau yang begini senang kita. Senang enggak Bu kalau maunya begitu enggak? Jujur. Maunya begitu enggak? Maunya kan begitu kita, ya. Kalau pas lagi minta, ya Allah, ya lagi, ya Allah, ya Allah sakit, ya Allah minta sembuhkan. Ya Allah, anak saya mau naik kelas, tolong ya Allah kasih ranking 1. Kan maunya seperti itu, ya. Kehidupan berjalan kan seperti yang kita inginkan. Pernahkah kita merasa bahwa Allah itu sedang mendidik kita ketika keinginan kita tidak dipenuhi oleh Allah? Kan masalahnya di situ. Pernah tidak kita merasa bahwa oh ya Allah, saya sedang dididik oleh, Masya Allah, luar biasa pendidikan Allah ini kepadaku, ini luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Tandanya apa? Ya semua yang saya minta tidak dikasih. Ada pernah kita merasa begitu? Kalau orang kita dapat, orang lain tidak dapat, mudah kita untuk merasakan kasih sayang Allah. Ya Allah, pengasihnya. Bahkan alhamdulillah kita pakai apa itu?
Man arif isukun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Panjang. Sampai 7 ketukan. Mudah, Bu. Ketika kita minta sesuatu atau kita dalam perniagaan tidak pernah rugi, sehat tidak pernah sakit, untung tidak pernah rugi, saat itu kita ditanya, apakah kamu percaya bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang? Aku yakin. Apakah kamu yakin bahwa Allah itu Maha Adil? Oh, jelas. Adil Allah. Apakah kamu sekarang merasakan keadilan Allah? Adil banget. Mudah kita bilang begitu, mudah sekali. Tapi sekarang coba dibalik. Orang dapat, kita nggak dapat. Padahal kita merasa kita sudah, kita ini lebih takwa, lebih kuat usahanya, lebih berilmu. Tapi kenyataannya kok yang tukang nyontek dulu sama kita itu malah dikasih sama Allah, kita yang nggak dikasih. Ketika itu ditanya, Anda Muslim? Ya, saya Muslim. Anda percaya Allah Maha Adil? Ya, percaya. Anda yakin Allah Maha Adil? Yakin. Apakah sekarang Anda merasakan keadilan Allah? Serius? Tak ngosek, tak ngoto hati sih. Kalau ketika itu kita gagap menjawab, maka sesungguhnya anta Rabbi yang terus rob itu belum 100%. Nah, mendidik kan? Mendidik itu dengan caranya Allah. Allah mendidik kita dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Di dalam surat Qasas ya, surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. 68. Surat 28 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Rabbmu yang menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi kalian, bagi mereka tidak ada pilihan. Ya. Jadi Allah itu Rabb itu yang menciptakan. Allah yang menciptakan saya. Dan Allah pula yang memilihkan jalan hidup saya. Allah menciptakan saya, Allah yang memilih jalan saya, bahwa sampai hari ini saya harus hidup dalam kemiskinan. Maka lahumul khiyarah. Di hadapan Allah, Raja di Raja, kamu manusia tidak punya pilihan. Kamu tidak punya pilihan untuk menuntun Allah bagaimana seharusnya Allah memberikan kamu hidup. Ya, nah itu Rob. Ini harus betul-betul yakin kita begini, Bu. Makanya ketika Rob ini aja sudah kita pahami, itu tenang di hati. Kita pahami satu aja ini, Rob, Dia mendidik. Ketika aku diberi sakit, Dia sedang mendidik. Saya ini qadarullah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Tadi malam anak saya telepon video call yang di Jakarta. Mama, ada musibah. Musibah apa? Motorku hilang. Alhamdulillah ala kulli hal.
Udah tinggal berapa ya? Desember ini salah selesaikan di Libya. Tinggal 2 bulan itu loh motor yang dia bawa itu 2 bulan, Masya Allah. Untuk menerima ini, ketika kita diberi, alhamdulillahnya hebat banget. Tapi mampukah kita merasakan bahwa ketika apa yang kita minta tidak dikasih dan apa yang kita punya diambil oleh Allah, kita merasa bahwa Allah sedang mendidik kita? Oh, ini berat ini. Harusnya kita bersyukur, Ibu ya. Karena Allah mendidik kita menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Kalau menurut kehendak kita, kira-kira kalau ditanya, ya kita jujur ya. Kalau boleh memilih oleh Allah, kita ingin mengatur hidup kita sesuai keinginan kita apa sesuai pengaturan Allah? Ayo. Kalau kita boleh memilih, kita kasih pilihan. Ayo ibu-ibu jamaah As-Suraya, tak kasih pilihan. Mau mengatur jalan hidupnya sendiri apa tak atur? Ayo. Kalau kasih pilihan itu mengatur hidup sendiri, pastilah saya menjadi orang yang paling sempurna menurut saya. Hidung saya pasti akan sangat mancung. Kulit saya pasti akan sangat putih sembelhoi. Dan pasti saya akan sangat gak karu-karuan. Ya, alangkah playboy, legal ya. Bayangkan coba kalau sempurna. Kita bersyukur Allah mendidik kita, memelihara kita, mengatur kita cara Dia. Karena kalau menurutkan keinginan kita itu adalah terbatas ilmu kita yang terbatas. Kan keinginan kita tuh berdasarkan ilmu kita yang terbatas. Kalau kita dididik oleh Allah berdasarkan ilmu Allah yang tidak terbatas. Insya Allah ya. Jadi kesadaran ini yang pertama ya. Sekali lagi kesadaran bahwa Allah itu Roh kita itu penting sekali ya. Karena keinginan kita itu kadang dari ilmu kita yang terbatas. Ada kalanya hari ini kita tidak diambil oleh Allah apa kita kecewa. Kita kecewa. Karena kita tahu ya sekali hari ini sepeda motor hilang kecewa. Karena kita tidak tahu apa di balik mana tidak tahu, tapi yakin bahwa Allah itu pendidikan Allah. Apa yang kita kecewa hari ini bisa jadi mungkin tahun depan kita syukuri, alhamdulillah untung dulu hilang. Coba Linda hilang kan gitu. Kita memang suka telat sujud syukur. Jadi kalimat kita alhamdulillah ala kulli hal itu suka telat, tidak masuk ke dalam. Segala puji bagi Allah atas seluruh keadaan. Allah itu terpuji nanti. Kalau Allah alhamdulillah, Allah itu terpuji dari segala sisi. Ketika memberi, ketika tidak memberi, ketika memberi sakit, ketika memberi musibah, ketika memberi nikmat, semua Allah itu terpuji. Ya. Jadi merasakan keadilan Allah saat kita senang, sekali lagi, saat setiap tahun kita untung, itu tidak perlu taklim, ya, untuk merasa senang. Merasakan kasih Allah ketika kita sehat, nggak usah taklim lah, nggak perlu taklim. Yang nggak taklim juga bisa merasakan. Tapi yang kita cari, ibu inilah bagaimana makanya mempelajari Asmaul Husna ini, ibu yang dimuliakan Allah, agar Allah itu kita taati di dalam taklif dan takdirnya. Mentaati Allah dalam taklifnya itu jauh lebih mudah, lebih ringan daripada mentaati Allah di dalam takdirnya. Wabot. Panjangan disuruh taklif itu mentaati Allah dalam taklifnya, beban-beban syariat. Diajak ngaji lebih mudah nggak Bu? Mudah. Apalagi kalau ngaji itu ada apanya Bu? Ada makan-makannya. Sudah lah, dengan
Kalau masih diajak suruh bangun malam, masih mudah, ya. Tilawah, puasa, bahkan puasa Daud, masih banyak yang bisa melakukan, masih mudah. Tetapi ketika Allah mentakdirkan kita kesempitan hidup, musibah yang melilit, satu belum selesai muncul yang lain. Nah, di situ itu baru bisa nggak kita taat kepada Allah? Bisa nggak ridho kita dengan keputusan Allah? Nah, ini yang tidak mudah. Nah, itu saya katakan, kalau hanya senang ketika diberi oleh Allah, saya kira kita tidak perlu taklid. Kita ini menata hati supaya ketika Allah bagi yang kita tidak mau, hati kita pun tetap menerima dengan lapang, dengan ridho. Ya, nih. Kita itu sekali lagi ibu, kalau melihat orang diberi nikmat, kita tidak diberi nikmat, itu susah sekali kita merasakan keadilan Allah, ya Bu. Apalagi ya Allah, kenapa sih kok motor temanmu itu tidak hilang? Enggak, Mak. Jadi kita rasa, ya, jadi nurani kita sebelum kita, ya astagfirullahaladzim, hantaman pertama itu kecewa. Ya Allah, kok dek dodolan itu kok laku ya, padahal perasaanku itu lebih enak punyaku. Jawatan Bu, heran kok iso ya. Akhirnya muncullah marah, muncul rasa dengki, iri. Sepatutnya aku yang laris. Kalau sudah mematutkan Allah itu sudah seharusnya aku yang laris, aku yang dapat, bukan dia. Makanya hakikatnya orang dengki itu protes kepada siapa? Ya. Hakikat orang hasad itu adalah protes sama Allah, cuman nggak berani. Ya Allah, kenapa dia? Ya Allah, kenapa ketetapanmu keliru itu? Ya Allah, harusnya aku yang dapat, kan aku yang lebih dulu usaha. Makananku juga enak. Dia itu wes kempro sama keliru. Kenapa harus dia, ya Allah? Nah, maunya begitu dia ngomong kepada Allah, tapi lah ketara banget jahatnya gitu. Masa pakai sholat ngomong itu sama Allah, ketara jahat, akhirnya apa? Didengki lah orangnya. Berikan nikmat oleh Allah, makanya itu tuh dengki. Dan kita protes, rela kita harus karena Allah, ya. Ya, baik. Dan rahmat Allah ini ibu yang dimuliakan Allah, masih Rabbun, ya. Allah memberikan rahmatnya itu yang harus juga kita yakini, kadang dia berupa nikmat, kadang dia berupa musibah. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, tidak susah kita memahami rahmat Allah ketika kita diberikan kesenangan hidup. Mudah sekali kita memahami itu rahmat Allah. Tetapi kita akan tertatih-tatih, gagap kita ketika Allah memberikan kita sesuatu yang tidak menyenangkan. Untuk merasakan yang tidak menyenangkan itu rahmat Allah itu tidak mudah, perlu mujahadah. Nah itulah. Tapi kalau kita kira Rabb, ya Allah, ketika aku enak, berarti Allah sedang. Ketika aku diberi oleh Allah, ini adalah pendidikan Allah supaya aku lebih baik. Berarti semua pemberian Allah itu untuk kita lebih baik. Makanya siapa yang diberi nikmat oleh Allah, tapi kemudian menjadikan dia lebih jauh dari Allah, maka sesungguhnya nikmat itu istimewa. Hati. Karena Allah itu Rabb. Allah kasih kita pada tujuannya cari mendidik. Berarti kita harus lebih baik dengan nikmat itu. Kalau Allah tidak beri kita juga dalam rangka mendidik, kita harus lebih baik. Makanya di dalam satu hikam, ya, Syekh
Athaillah Asy-Syakandari. Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, beliau ini adalah seorang sufi yang syar'i, saya bilang ahli dalam penyucian jiwa. Beliau mengatakan begini, kalaulah manusia itu tidak mau mendekat kepada Allah dengan lembutnya karunia yang Dia berikan kepadanya. Allah kan tadi Allah memberi kita dengan nikmat, dengan karunia, dengan tujuan mendidik, berarti supaya lebih baik. Kalau dengan karunia-karunia yang diberikan kepadanya dia tidak mau mendekat kepada Allah, maka Allah akan seret dia mendekat kepadanya dengan rantai musibah. Yesus kasih sehat, kayak duit, kayak jabatan, lah kok tambah adoh? Berarti gak tepat iki. Terus tak tukar mari, tarik kesehatannya, tarik jabatannya, tarik hartanya, supaya mendekat dengan musibah. Lalu kasih dapat musibah ya apa manusia? Mana yang lebih mendekatkan kita kepada Allah? Nikmat kah apa musibah? Musibah itu. Makanya musibah itu pendidikan Allah. Coba menjenengan dikasih musibah, sakit pinggang, cetet pinggangnya, baru mau nanya, dokter baru megang sekali, kita Allahnya 10 kali. Allah, ya Allah. Ya kan? Orang tidur malam kita nggak bisa tidur. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Aisyah turun terus, la haula sholawat Allahumma sholli ala kabeh zikir disebut. Nah, gitu. Ya. Gitulah Allah. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini ada satu hadis ya dari Imam Baihaqi. Riwayat Imam Baihaqi, hadis sahih dari Ibnu Mas'ud. Nah, kita renungi hadis ini ya. Ini rodok sulit kita memahami hadis ini. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jika Allah mencintai, menyayangi seorang hamba, maka Dia akan mengujinya, menimpakan bala. Paham Bu, renung ini betul ini. Karena mudah Bu. Kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah akan beri dia ujian. Aneh gak bunyinya Bu? Aneh ya Bu ya. Harusnya kan menurut kita, Allah mencintai hambanya, maka semua yang dia minta akan dikasih. Enaknya kan begitu. Tapi Rasulullah tidak menyebut seperti itu. Allah mencintai hambanya maka akan diuji. Jadi kesimpulannya begini, apabila Allah mencintai hambanya, Allah itu bisa saja, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Allah bisa saja kasih secara langsung, jaluk mobil kayak mobil, ya. Jaluk jabatan, kasih jabatan. Jaluk muka cek glowing, kasih glowing. Ya, ya saya ini pakai apa itu nggak glowing ya. Ada yang pakai sekali, ada yang tak pakai sudah glowing kan gitu. Andai kan semua harus jaluk iki dikasih. Ya Allah, saya ikut bisnis, ya Allah kasih sukses. Bisa, Allah itu bisa mengasihi seperti itu. Tetapi Allah memilih dengan cara yang tidak begitu. Tetapi Allah memilih cara memberikan kasih sayangnya kepada hambanya itu adalah dengan cara supaya hambanya itu lebih baik. Nah gitu ya Bu ya. Jadi dengan cara yang membuat hambanya itu lebih baik. Cara Allah menyayangi kita itu adalah dengan cara supaya kita lebih baik.
Sedangkan apa yang lebih baik bagi kita, apa yang terbaik bagi kita, kita sendiri kadang tidak tahu. Ya lah Bu, kita sendiri tidak tahu. Nah, dengan bahasa mudahnya, bila Allah mencintai hambanya, maka tidak semestinya Allah memberikan setiap apa yang hambanya minta. Tetapi Allah pasti akan memberikan apa yang hambanya butuhkan. Ini harus, sekali lagi, ini ilmu terapan ini Bu. Ini harus benar-benar mancap lendak, gelisah itu. Sudahlah. Allah mencintai hambanya. Tidak semestinya dia memberikan setiap apa yang hambanya minta, yang hambanya inginkan. Tapi dia pasti memberi setiap apa yang hambanya butuhkan. Ya, diulang lagi. Kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah tidak akan memberikan setiap apa yang hambanya minta, tetapi pasti memberikan setiap yang hambanya butuhkan. Setuju Ibu? Setuju. Panjenengan yakin? Maksud saya gini, panjenengan yakin 24 jam kita berdoa itu adalah semua yang kita minta itu yang kita perlukan? Ya kan kita? Ini dari pagi ini kita minta, besoknya minta. Yakin panjenengan bahwa yang kita minta kepada Allah itu adalah yang kita butuhkan? Ayo, anak seman ngomonginnya. Jangan-jangan malah satu pun tidak yang kita perlukan. Di surat ini, surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan manusia itu sering kali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana dia biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia itu punya sifat tergesa-gesa. Merasa Bu, kita berdoa minta keburukan? Merasa enggak? Ada enggak yang berdoa, ya Allah, lama banget ini sampai umur 50 tahun ini enggak pernah sakit, ya Allah, kok ingin banget nambahin sakit, ya Allah, sekali toh ya Allah. Pernah berdoa begitu? Ya Allah, ini kok berhasil terus nih. Kayak pingin ngicipi apa sih rasanya gagal. Pernah berdoa begitu? Terus yang bohong mana? Masa Allah bohong? Wa yad'ul insanu bisyarri du'a. Sering sekali manusia itu minta itu keburukan, kejahatan. Yang bohong siapa? Kita. Artinya apa? Tidak semua yang kita minta atau kita butuhkan bisa jadi adalah malapetaka bagi kita. Kan kita ini suka keburu-buru ya. Sifat manusia itu tergesa-gesa. Lihat teman wis duwe, ya Allah, ya lo pengennya. Nah, itulah Rob yang punya kesempurnaan sifat, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan kebijaksanaan. Kita bersyukur dididik oleh Allah dengan caranya. Jadi kadang kalau dengan cara kita sudah lama kita belok. Ya. Ini jam berapa Bu? Kita kurang setengah jam ya. Baik.
Jadi sekali lagi ibu-ibu, itu tadi ya poinnya, Allah mencintai kita, tidak seharusnya memberi semua yang kita minta, tapi pasti yakinkan di hati bahwa Allah pasti memberi yang kita butuhkan. Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah berikan hamba keuntungan, dikasih rugi, berarti hari itu rugilah yang terbaik Tuhan, rugilah yang kita perlukan. Kalau kita sakit minta sehat, kita minta ya Allah beri kesehatan, malah dikasih sakit, maka itu berarti sakit itulah yang kita perlukan. Ada kisah nyata ini Bu, sebelum Krismon gitu ya. Ada seorang pengusaha, kontraktor yang solih gitulah. Jadi udah masukkan proposal sana sini, sudah semua Bu, karet tinggal goal, ya karet titik, tanda tangan wes, mau ditentukan wes besok nanti jam 11 siang tanda tangan goal proyek. Udah wes syukuran, wes seneng, ya. Jadi udah kebayang nih untung di depan di rumah, wih proyeknya oke. Entah setan gundul. Setan gundul itu setan apa? Tuyul. Kalau tuyul itu setan yang belum balik. Ya buktinya dia belum balik itu nggak pakai baju gitu ya. Tiba-tiba ada orang melikung gitu ya. Akhirnya proyek yang sudah goal di hadapan mata itu gagal total, yang dapat si B. Hancur berkeping-keping, kecewa berat. Apa ya Allah, kurang apa? Udah semuanya sudah memenuhi syariat. Tidak ada yang menyimpang dari syariat. Ya Allah, kenapa kok pesan aku ini padahal tinggal. Akhirnya setelah itu dapat kan, itu yang temannya itu yang dapat, dia yang gagal total. Tidak lama Krismon itu zaman Pak Harto itu, semua perusahaan gulung tikar, termasuk ya proyek yang didapat oleh temannya itu habis, nggak tersisa, habis. Ketika itu bilang, nasib baik aku dulu nggak dapat. Masya Allah, coba deh, nasib baik aku dulu, coba aku yang dapat dulu, wah hancur juga aku sekarang. Nah itu saya bilang itu telat itu kan. Harusnya nasib baik itu ketika Allah beri tidak dapat itu, ketika itu kita sujud syukur. Pastilah ini yang tidak dapat, ini yang terbaik untuk saya. Allah Rabb. Bolak balik kita, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wah, ada masuk itu. Belum masuk itu. Makanya siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, jamin masuk surga itu. Makanya gitu, belum Allahumma, Masya Allah. Allahumma itu juga, dahsyat artinya. Anta Rabbi, engkau pendidikku ya Allah. Jadi apapun sudah terima ya, dada kita. Gak ada protes, ridho. Coba ya kita lihat surat Az-Zukhruf. Zuhruf surat ke-43 ayat mulai 31 ya. 31-32. Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 31-32. Nah, ini ayat 31-nya ini adalah protes ya. Ini kaum kafir Quraisy protes ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul. Nggak terima dia ketika Al-Quran itu diturunkan kepada
kepada Rasulullah. Ini kalimat protesnya ini. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, orang hebat, berpengaruh dari salah satu dua negeri yang berpengaruh di Taif dan Mekah. Itu kalau tidak salah itu Walid bin Mughirah, ya, ayah dari Khalid bin Walid. Nah, itu adalah orang top. Jadi secara kalau pemberian presiden itu elektabilitas antara Muhammad Rasulullah dengan Walid bin Mughirah itu jauh Rasulullah. Protes sudah dia ini. Kenapa kok Quran diturunkan kepada? Kok bukan kepada orang hebat ini? Ini yang lebih layak. Terkenal, Taif Mekah terkenal ini. Lebih kaya, lebih hebat, lebih segala-galanya. Kenapa kok? Nah, protes nih. Apa kata Allah? Di ayat 32-nya. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang punya hak untuk membagikan rahmat Allah? Adakah mereka yang punya hak untuk membagikan rahmat Allah? Oh, yang harus dijadikan Rasul ini, yang harus kaya ini, yang harus hebat ini, iku gak pantas hebat, iku gak pantas pintar. Apa mereka yang punya hak untuk mengatur? Kamilah, ya, kata Allah, lanjutkan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang mempunyai hak untuk menentukan penghidupan mereka di dunia ini. Lagi ya, Allah yang menciptakan kita, Allah punya hak untuk mengatur jalan hidup kita, bukan kita. Apa tujuannya ya? Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Di Allah bedakan memang. Allah tinggikan satu kaum dan Allah rendahkan satu kaum. Yang satunya tidak sekolah tapi sugih. Yang satunya sekolah orang sugih-sugih, ya. Apa yuk? Ada nggak begitu, Bu? Ada yang pintar banget, anak yang setengah pintar, ada yang super pintar, ada yang agak bodoh, ada yang bodoh banget, gitu ya. Ya warfa'na ba'dahum fawqa ba'din. Allah memang buat seperti itu. Saya sering sampaikan di desa saya, Ibu. Ada seorang teman di bawah ya. Saya waktu SD ini 2 tingkat mungkin di bawah saya. Ini makhluk ini. Kalau orang nyebut orang paling bodoh di desa saya, ya ini dia, orang ini disebut. Ya, orang ini disebut. Oh, pernah naik kelas bahkan tamat saking gobloknya. Sudah memang mereka datang dari keluarga yang miskin. Tapi sekarang, Bu, itu perahunya deret-deret itu di pelabuhan Tanjung Benua itu dia yang punya semua. Dan yang sekolah-sekolah tinggi itu jadi pegawainya. Coba. Katanya protes sampai tolong. Luar biasa, heran. Satu keluarga mereka itu berhasil semua. Sekolah tinggi sampai Jakarta, sampai Jogja, wah jadi itu. Malah jalur balik itu kan tuh kapalnya bukan perahu kecil, Bu. Kapal besar yang cari tuna-tuna besar itu. Itu kalau sudah nyandar itu ya kita ini yang dulu dicontekin itu yang jalur kasih iwak 2 ikan tuna besar itu, Masya Allah. Ya itu. Nahnu qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Apa tujuannya Allah itu? Liyattakhadha ba'duhum ba'dun sukhriya. Agar antara yang satu dengan yang lain bisa mengambil manfaat.
Salah satu hikmah kenapa Allah atur kita dengan caranya Allah dan dengan cara kita. Coba dengan cara kita mana? Kabeh pengen soge kok. Mana ada yang mau miskin? Terus apa sih? Bisa kaki sopo? Ya. Ini supaya satu dengan yang lain bisa mengambil salah satu hikmahnya itu. Ada yang punya uangnya berlimpah, tapi tidak punya tenaga. Ada yang tenaganya kuat, nggak punya uang. Akhirnya ya kerja ya, yang punya uang perlukan yang tidak punya uang. Supaya mengambil manfaat. Jangan kemudian kita malah sombong. Yang majikan coba tidak kerja di tempatku, mangan opor, gitu kan? Kamu tidak kerja di sini, Suraya ini mangan opor, kayaknya cuma ngawur-ngawur kan? Nah itu kata majikan. Saya kata PRT, aku nggak nyambut kayaknya sakit pinggang bos. Ayo opelo, pinggang macam-macam itu. Di mana ya? Di mana roh itu tadi? Nah ini ditutup oleh Allah. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan rahmat Rabbmu itu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Artinya apa, Bu? Cara Allah membagikan kita yang tidak sama ini. Cara Allah membagikan kita yang tidak selalu yang kita inginkan itu juga adalah rahmat Allah. Ya, itu juga bagian dari rahmat Allah. Dari segala apa yang kamu minta dikasih. Itu maksudnya. Dan ini jauh lebih besar. Kebermacam-macaman nasib orang itu adalah bagian dari rahmat Allah. Siap Bu dididik oleh Allah? Siap. Menata ya, kita belajar ya Allah sebenarnya yakin kalau kita sudah nyebut Rabbu, maka jangan ada lagi kekhawatiran. Tidak ada lagi kekhawatiran. Oh pun ya Allah. Ya, apa saja. Nah, itu nanti kaitannya dengan tawakal itu ya. Bukan berarti kita tidak ikhtiar ya, ikhtiar. Baru kemudian serahkan hasilnya kepada sikap diri kita, jasmani kita itu adalah ikhtiar, sikap batin kita fatawakal Allah. Betul. Saya coba kisah ya Bu ya, kisah di dalam Al-Quran ini sekarang yang disebut oleh Allah sebagai ahsanul qasas. Kisah siapa? Nabi Yusuf. Coba kita pelajari ya dari awal kita membaca kisah Nabi Yusuf sebelum beliau diangkat jadi Rasul. Gimana kisahnya Bu? Apakah kisah hidup Nabi Yusuf itu permadani, digelar permadani merah, karpet permadani merah, kemudian ditabur bunga kiri kanan, kemudian diiringi rebana. Ya, dari kecil beliau itu sudah menjadi mangsa kedengkian saudaranya sendiri. Coba. Jadi kalau kita membaca kisah Nabi Yusuf ini, tidak ada satupun yang menyangka bahwa beliau ini sedang ditarbiyah oleh Allah untuk menjadi orang. Adakah tarbiyah Allah ini dalam rangka untuk menjahanamkan Nabi Yusuf? Tidak ada. Coba Bu lihat, tidak ada perjalanan Nabi Yusuf yang enak, itu tidak ada. Mulai kecil dengki oleh saudara, dimasuk ke dalam sumur, selesai. Enggak, ketemu pedagang yang mata duitan, bubut dunia, dijual dengan harga yang sangat murah, maka sedetik lepas kemerdekaan Nabi Yusuf menjadi seorang budak.
Ini sebaik-baik kisah dibaca kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Allah mendidik hambanya, tidak harus dengan yang enak-enak ini. Setelah itu dijual, selesai. Oh, malah tahu hamba hidup di dalam istana, dalam kekuasaan, jadi mangsa manusia first lady gitu ya. Wanita yang tidak sanggup menahan nafsu libido. Luar biasa itu, dalam usia remaja hidup sama wanita seperti itu, berat itu Nabi Yusuf. Seret dikejar sana, kejar sini, seret sana, seret sini, tutup itu. Makanya kisah Nabi Yusuf dengan siapa itu? Wanita itu namanya Bu? Aslinya ya Bu ya, kalau menurut riwayat itu bukan Zulaiha, tapi Zulikha. Ya, maklumlah ya, Mesir sama Indonesia ini kan jauh ya. Mana kisahnya lama lagi. Sudahlah jauh tempat, lama lagi kisah. Jadilah Zulaiha plus Siti Zulaiha. Semar Siti Zulaiha. Memang kita suka gitu ya. Kisah cinta ini bukan kisah cinta yang dramatik romantik, bukan enggak. Kisah cinta Nabi Yusuf sama Yunus bukan romantik, itu bombastis. Mana ada orang romantis ditarik-tarik baju sampai sobek, itu tidak ada. Setelah lepas dari itu masuk penjara untuk satu kejahatan yang tidak dia lakukan. Nah, ada kok kisah itu semuanya itu. Sedih. Adakah Allah? Sekali lagi, itulah tarbiyah Allah untuk Nabi Yusuf. Makanya orang yang paling diuji itu paling banyak. Para rasul itu yang paling banyak ujiannya. Jangan kalau tidak pernah diuji sama Allah itu berarti tidak dicintai Allah. Ya, tapi sekali lagi ujiannya itu ada dua ya. Diberi nikmat, bersyukur. Ketika diberi musibah, bersabar. Kasih nikmat, alhamdulillah, binikmatihi tatimmus sholihat. Dikasih ujian, alhamdulillah ala kulli. Semuanya Allah terpuji ya. Kurang berapa menit Ibu? 5 menit? Ya, saya cukupkan nanti aja yang berikutnya. Kurang 15. Saya lanjutkan atau ada dialog? 15 menit ini? Saya selesaikan atau ada dialog ini 15 menit? Gimana? Selesaikan dulu. Selesaikan dulu, baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah ayat pujian ya. Tadi kan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Rabb. Allah itu, makna alhamdulillah itu kan Allah sebagai Rabb, ya. Allah memuji dirinya dalam konteks dia sebagai Rabb. Ini pujian tertinggi. Memuji dalam konteks dia sebagai Rabb, pemelihara alam semesta, pencipta, pemelihara, pengatur. Itu nggak mudah mengatur. Dengan ngatur anak 2, suami 1 aja kulabakan itu. Ya, itu rumah kayak rumah saya itu bisa 3 hari nggak kesapu. Ono keren itu loh, semati pirang bulan itu loh, nggak sempat perbaiki. Ini Allah Rabb, makanya Allah memuji dalam kapasitasnya sebagai Rabb. Maka doa pun di dalam Al-Quran itu lebih banyak menggunakan Rabbana. Di dalam hadis ya, Rabbana. Apa rahasianya? Kenapa kalau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana. Yang pertama, para ulama, karena berdoa itu adalah
meminta sekaligus memuji. Sanjungan kan? Orang berdoa itu kan meminta. Meminta itu yang menyanjung, harus menyanjung, Bu. Kita aja kalau minta to the point itu nggak seneng ya. Berdoa itu adalah berdoa yang sempurna, meminta yang sempurna itu harus dengan sanjungan. Coba kita minta sama kakak kita. Mbak ya Allah, Mas tolong nopo aku Mas. Sampai kayak sama aku nggak ngerti yang gimana. Sampai wis satu-satunya harapanku kan gitu kan, kita uji ya. Kita uji. Kemarin ada seseorang datang ke rumah saya, sudah lama tidak datang ke, lama sekali. Limpit hidup yang sangat terhimpit. Saya baru tahu kalau dia tidak datang ke rumah. Saya tidak tahu kalau dia sedang terhimpit kesulitan. Jadi orang yang menyembunyikan kesusahannya. Datang sambil menangis. Bu, saya tidak mau berhutang. Aku hanya punya ini, mutiara. Aku sudah tidak mau datang ke sana. Aku berpikir mau datang ke ini, berpikir mau datang ke situ. Tapi aku nggak percaya dia amanah. Aku hanya percaya kamu yang amanah. Bukan menyanjung, tak, Bu? Pasti ada kalimat sanjungan kalau orang meminta itu menyanjung. Maka ketika kita berdoa Rabbana, maka itu adalah kita meminta sekaligus menyanjung Allah dengan sanjungan terbaik. Rabb, Engkaulah yang menciptakan aku ya Allah. Engkau yang memiliki aku. Engkau yang menguasai aku. Meski begitu Engkau tidak pernah tidak merawat. Aku selalu mengurusku, menguji. Aku selalu memberikan. Ketika aku sehat, sakit Kau berikan aku sehat. Ketika aku sedang dihinakan, Engkau berikan aku kemuliaan. Itu Rabb. Kalau kita menang Rabbana, maka kita sedang meminta kepada Allah sekaligus menyanjung Allah dengan sanjungan terbaik. Kemudian yang kedua, kita kalau meminta kepada Allah itu meminta apa? Bingung nggak ngomong. Kalau kita berdoa kepada Allah, kita minta apanya Allah? Pertanyaan saya mungkin belum pas. Kebanyakan kita berdoa kepada Allah kan minta pemeliharaan Allah kan? Ya enggak? Kan pemeliharaan Allah yang kita minta. Pemeliharaan Allah itu ada dua, pemeliharaan umum, pemeliharaan khusus. Kalau pemeliharaan umum itu semua, dikasih makan, ya, dikasih rezeki, dikasih kekayaan, dikasih sehat, semua, dikasih matahari. Itu pemeliharaan. Kita kalau berdoa kepada Allah masih minta pemeliharaan Allah. Kalau tidak pemeliharaan umum, pemeliharaan khusus. Kalau pemeliharaan khusus itu apa? Ditambahkan ilmu, dimudahkan beribadah, ya. Maka ketika kita berdoa dengan Rabbana, maka yang kita minta kepada Allah adalah pemeliharaan umum dan pemeliharaan khusus. Ya, pemeliharaan Allah itu yang kita minta. Makanya kebanyakan doa itu Rabbana. Ya Allah, beri aku kesehatan, beri aku rezeki, beri aku kekayaan, nggak apa-apa. Tapi di samping itu ya Allah, aku juga minta mudahkan aku beribadah kepadamu, tambahkan ilmu, jadikanlah rezeki yang barokah, umurku yang barokah. Nah itu Rabbana itu. Ya. Sudah habis kok waktunya. Ya, kalau saya lanjutkan terputus ya, saya cukupkan dulu sampai di sini Rabu ya. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sambung. Ada pertanyaan? Pertanyaan pertama, berdoa menggunakan pembantu karena berdoa sekaligus memuji Allah. Yang kedua yang terbaik. Yang kedua, karena kalau kita mengucapkan Rabbana,
Itu berarti kita meminta pemeliharaan Allah, baik dengan pemeliharaan umum maupun pemeliharaan khusus. Yang itu yang kadang kita tidak sadari ya. Kita nggak sadar ini. Kenapa sih aku sudah sholat, sudah gini, kok sih, ya? Kok sih kurang gitu ya. Padahal jenengan bisa ngaji, bisa taklim, bisa sholat, itu sudah anugerah gitu. Nah itu ya pemeliharaan khusus dijaga kita. Ya mungkin dari sisi yang lain tidak dikasih sama Allah, tapi ini pemeliharaan khusus ini kita diberi. Kita minta Rabbana, kita minta dua-duanya itu ya. Ya kesehatan, ya harta dunia boleh kita. Ada lagi? Silakan. Misalnya kita dihadapkan pada satu pilihan, kita bisa memilih satu di antara dua misalnya gitu. Kemudian kita akhirnya memilih satu Ya. Jalan yang satunya. Apakah itu sudah termasuk di Allah mengatur hidup kita? Padahal ada pilihan seperti kita bisa milih yang ini, bisa milih yang satunya. Ya, ini nanti pada asma Allah berikutnya ya, yang lebih ini asma Allah. Allah itu ada sifatnya yang disebut dengan mukhayyar dan musyayyar. Kalau yang mukhayyar, bahwasannya kita tidak punya pilihan. Ya, kita tidak punya pilihan. Artinya, saya dilahirkan sebagai seorang wanita, nah itu perbuatan mukhayyar Allah. Saya dilahirkan terlahir di Bali dengan ibu orang Bali, ayah orang Bugis, nah itu mukhayyarnya Allah. Saya tidak pernah saya bisa meminta request kepada Allah, ya Allah nanti kalau apalagi tolong aku lahirkan nanti ya di London sana, jadi anaknya Ratu Elizabeth, nggak bisa. Itu perbuatan mukhayyar Allah. Sedangkan Allah juga punya kehendak perbuatan yang disebut dengan musyayyar. Apa itu musyayyar gini? Anda datang ke taklim ini, itu perbuatan musyayyar. Pilihan Anda. Kenapa? Karena Anda punya pilihan yang lain. Ya, Anda punya pilihan untuk tetap tinggal di rumah, atau Anda punya pilihan nanti menentukan punya kamu. Tetapi Anda kesini, ini menurut saya sepenuhnya pilihan Anda. Dan untuk perbuatan mukhayyar Allah tidak pernah minta pertanggungjawaban. Untuk perbuatan yang musyayyar inilah yang kita diberi pilihan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang. Kita dihadapkan dua pilihan. Sholat, tidak sholat. Jadi pilihan. Akhirnya kemudian kita memilih sholat musyayyar. Gitu ya Pak ya. Dan terhadap pilihan inilah yang kita bisa memilih inilah, karena kita dekat nanti pada Allah Al-Hakam gitu ya, lebih detail. Ini singkat saja ya. Seperti itu. Terhadap yang khoyar kita nggak punya pilihan. Tapi kalau tadi pertanyaan kita ada dua pilihan gitu ya. Ini pilihan yang nggak baik. Punya mobil. Nah, mobil ini bisa kita arahkan ke pantai Ngeliat, bisa kita arahkan ke Masjid Jami. Pilihan. Akhirnya kita memilih ke Masjid Jami. Berarti itu pilihan Allah. Iya, kalau masyiah dan kehendak Allah itu sama. Allah menjadikan semua ini kafir itu kehendak Allah enggak? Kehendak apakah itu semua iradah Allah? Tidak semua. Nanti pusing jangan nanti ya, bertahap ya. bertahap. Itu sementara begitu ya. Kenapa Bapak Allah aja cabut aja kuncinya supaya aku ke Masjid Jami? Kenapa nggak gitu? Nah itu Allah tidak berkehendak seperti itu. Baik, ada lagi? Tadi tentang kisah Nabi Yusuf itu kan. Iya. Ketika masih kecil keadaan agak susah itu, terus ketika jadi raja karena melakukan kesalahan yang tidak, menurut kami tidak sengaja ya, akhirnya dihukum tidak punya anak. Yang ketika ayahnya datang, Nabi Yusuf kan ceritanya nggak mau menyambut anaknya, sehingga dihukum tidak punya keturunan. Di mana itu misalnya?
Kayak apa pernah dengar Oh, enggak ada itu. Iko enggak punya anak. Saya tidak pernah mendengar itu kisah seperti itu ya. Justru ketika ayahnya semua disuruh sujud artinya sujud penghormatan kan. Si Raja Yusuf lihat, nggak ada itu kisah itu ya. Jadi semua masuk. Nah, saya bacakan surat Yusuf. Allah tidak pernah menghukum manusia yang tidak punya anak ya. Ini dia ayat 100 ya. Mulai ayat 99. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala dkhulu Misra insyaallahu aminin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, maka Yusuf merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya. Saya berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Dirangkul orang tuanya. Ya. Kemudian wa rafa'a abawaihi ala arsy wa kharru lahu sujada, dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Ya, bagaimana menghormati Nabi Yusuf? Bukan tidak menghormati ya. Tuhan ke singgasana dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya. Semuanya tunduk ketika orang tuanya dinaikkan ke singgasana, semua anak-anaknya sujud, bukan sujud gitu ya, menghormati. Kemudian sambil berkata, ya qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Masyaallah ya. Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu. Kan dia melihat matahari bulan itu sujud kepadanya ini. Ternyata inilah makna takwil mimpi. Sungguh Tuhanku telah menjadikan kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara. Lihat ini ya, betapa pemaafnya Nabi Yusuf. Dia nggak menyebut ketika Allah mengeluarkan aku dari sumur, tidak. Itu dihapus itu. Nggak dibuat memori karena nanti menyakitkan saudaranya. Ketika Allah mengeluarkan aku dari penjara dan ketika membawa kamu saudaraku dari dusun setelah setan merusak hubungan kita. Nggak nyalakan saudaranya ya. Masya Allah, mulia ya Bu, Masya Allah ya. Saya belum pernah mendengar kisah itu ya. Barangkali nanti saya coba tanya apakah ada ya, di keterbatasan ilmu saya. Jadi pertanyaannya belum bisa saya jawab. Begitu ya Ibu ya. Cukup ya? Ya cukup. Kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah Ibu ya. Kita bersama-sama ya menata hati, mengokohkan jiwa kita untuk siap ditarbiyah oleh Allah, baik dengan kenikmatan maupun dengan ujian-ujian. Siap-siap kita ya, kita persiapkan diri panjenengan untuk menerima pendidikan. Semoga Allah mengokohkan jiwa kita. Ini ya Rabbal Alamin. Baik, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.